Sobat Alam, kembali lagi bersama saya di Agusman. Sobat Alam, pernahkah Sobat Alam setelah turun dari mendaki gunung, kaki terasa pegal-pegal, apalagi di bagian telapak kaki, jari kaki, dan di belakang tumit, sampai terjadi adanya lecet, bahkan pegal, bahkan di ujung jari kaki terasa seperti sakit. Karena apa? Karena ada tekanan beban jari kaki yang terlalu menekan ke bawah, dan itu pastinya dikarenakan ukuran sepatu yang terlalu pas-pasan, bahkan sempit. Saya akan berikan bagaimana cara merawat kaki untuk para pendaki gunung. Sobat Alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Sobat Alam, mungkin sepintas masalah kaki saat Sobat Alam mau melakukan pendakian gunung, yang akhirnya nanti bagaimana caranya setelah turun dari gunung atau setelah kegiatan mendaki gunung, Sobat Alam tidak merasakan apapun akibat dari pendakian gunung, terutama di bagian kaki. Di video ini saya akan memberikan cara merawat kaki untuk para pendaki gunung. Tentunya cara ini agar Sobat Alam saat setelah turun dari gunung atau saat setelah kegiatan mendaki gunung tidak ada efek samping, terutama di bagian kaki lecet, di bagian belakang tumit, jari kaki yang terasa nyeri karena ada tekanan yang disebabkan oleh terlalu pas ukuran sepatu yang Sobat Alam gunakan, sehingga pada saat kegiatan turun mendaki gunung, pada saat di trek turunan ada tekanan ujung-ujung jari kaki ke depan yang menekan di bagian dinding sepatu bagian depan, sehingga akan terasa setelah Sobat Alam pulang dan sampai di rumah ada rasa sakit di ujung-ujung jari kaki. Bahkan lebih parahnya lagi, pada saat turun dari pendakian gunung, pada saat turun di trek pendakian yang treknya menurun, ada tekanan ke jari kaki yang sangat mengganggu. Ada rasa sakit yang disebabkan oleh terlalu pasnya ukuran sepatu yang Sobat Alam gunakan. Lantas seperti apa cara merawat kaki Sobat Alam atau Sobat para pendaki gunung agar kondisi kaki pada saat melakukan pendakian, bahkan yang lebih penting adalah saat menemukan trek turunan di pendakian atau pada saat Sobat Alam turun dari pendakian, tidak ada efek sakit di kaki Sobat Alam, terutama di bagian telapak kaki, terutama di bagian kaki bagian bawah. Berikut ini cara merawat kaki untuk Sobat Alam para pendaki gunung. Cara merawat kaki untuk para Sobat Alam para pendaki gunung. Yang pertama yang harus Sobat Alam perhatikan adalah gunakan sepatu trekking. Kegiatan mendaki gunung itu butuh persiapan yang matang, karena di perjalanan nanti sesuatu bisa saja terjadi, seperti medan yang akan dilewati oleh Sobat Alam yang tidak dapat diprediksi, apalagi gunung yang Sobat Alam mendaki belum pernah didaki. Tentunya Sobat Alam tidak bisa memprediksi seperti trek pendakiannya, kecuali gunung yang memang sering atau pernah Sobat Alam daki. Pasti Sobat Alam sudah ingat treknya seperti apa. Untuk mencapai puncak gunungnya, Sobat Alam mungkin harus melewati hutan basah, sungai kecil, tanah berbatuan, bahkan berkerikil. Di cara pertama ini, gunakan sepatu trekking. Tentunya adalah cara yang tepat kalau untuk mendaki gunung, apalagi Sobat Alam melakukan trekking, bukan hiking, tapi trekking. Tentunya adalah sepatu trekking, bukan sepatu sejenis untuk trail running atau hiking, karena hiking dan trekking berbeda. Perlu saya jelaskan, trekking ada kegiatan seperti mendaki gunung, sedangkan hiking adalah kegiatan melakukan kegiatan mendaki gunung dengan cara hiking, di mana jalur dan treknya sudah jelas. Dengan trekking bisa saja Sobat Alam memang seperti mendaki gunung di trek gunung yang belum Sobat Alam tahu sebelumnya, atau bahkan belum pernah gunung itu Sobat Alam daki, atau bahkan membuka jalur baru. Perbedaan trekking dan hiking videonya sudah ada di Gap Channel, silakan Sobat Alam cari.
Sahabat alam, jika sahabat alam melakukan trekking atau pendakian gunung dengan kriteria adalah pendakian gunung atau trekking, tentunya adalah sepatu trekking. Jangan gunakan sepatu lain, apalagi sepatu sport atau sepatu olahraga di mana vibramnya yang betul-betul tidak berfungsi untuk kegiatan trekking. Sahabat alam bisa searching sepatu trekking seperti apa yang benar-benar untuk kegiatan trekking. Nanti sahabat alam akan bisa membedakan sepatu trekking, sepatu olahraga untuk lari, maraton, bahkan untuk trail running tentu akan berbeda. Dan sahabat alam akan tahu manfaat dari sepatu trekking untuk kegiatan trekking atau pendakian gunung. Intinya di sepatu trekking ini adalah pada dasarnya seperti dari vibramnya, ya seperti kendaraan roda 4. Kita sahabat alam pernah mendengar kendaraan roda 4 sejenis kendaraan radial. Saya rasa bersama dengan sepatu trekking, di mana vibramnya, di mana sepatu itu yang benar-benar berkualitas akan mencakram di batuan yang kemiringannya 30 bahkan 45 derajat. Bahkan jika sahabat alam memilih sepatu trekking yang vibramnya benar-benar berfungsi untuk kegiatan trekking, sahabat alam bisa bedakan pada pijakan batu yang kemiringannya 30-40 derajat, dia akan mencekram, menempel di batu, ya seperti kaki cecak di dinding. Berikutnya adalah gunakan sepatu waterproof. Umumnya sepatu gunung dibuat dengan konsep waterproof atau anti air. Salah satu fungsi dari waterproof adalah agar kaki sahabat alam selalu kering dan tidak lembab. Karena kalau sahabat alam memakai sepatu yang tidak anti air atau yang bukan waterproof, akan menyebabkan kaki, sepatu dan kaki sahabat alam basah. Hal ini akan menyebabkan sahabat alam kedinginan, terutama di bagian kaki. Kenapa? Pada saat sahabat alam menemukan trek sungai kecil atau sungai besar yang terpaksa sahabat alam turun menggunakan sepatu, tentunya air akan menyerap ke bagian dalam. Dan saat sahabat alam menemukan sungai besar, mungkin sepatu akan dibuka terlebih dahulu. Tapi jika ketemu sungai yang kecil, apalagi jalur trek yang becek karena musim hujan, tentu dengan menggunakan sepatu yang waterproof, basah, efek basah dari trek yang becek tidak akan memasuki ke bagian kaki sahabat alam, dimana akibat dari penggunaan sepatu yang bukan waterproof juga kaki sahabat alam tentunya akan terjadi lembab. Bahkan ada kemungkinan sahabat alam akan terkena kutu air. Maka dari itu, cara yang kedua adalah gunakan sepatu yang waterproof agar terhindar kaki sahabat alam tidak terjadi lembab dan tetap kering. Karena jika kaki sahabat alam terjadi kelembapan, ini juga akan mengganggu dan sahabat alam juga akan terasa kedinginan yang berawal dari kaki sahabat alam. Maka untuk menghindarinya, gunakan sepatu waterproof. Cara yang ketiga, agar sahabat alam bisa merawat kaki saat kegiatan mendaki gunung, bahkan tidak ada efek samping dari pas sahabat alam turun dari pendakian. Hindari menggunakan sepatu dengan ukuran sempit. Memang peralatan untuk kegiatan mendaki gunung harganya lumayan, bisa jadi menguras isi dompet kita, apalagi soal sepatu ini. Karena sepatu gunung dibuat dengan desain khusus, jadi wajar saja kalau harganya juga lumayan. Karena hal ini banyak sekali teman-teman sahabat alam kita yang masih pinjam-meminjam untuk masalah sepatu gunung. Bahkan ada yang sampai tidak dikembalikan dan rusak pula. Sahabat alam, hindari menggunakan sepatu yang sempit. Tentunya ada solusinya adalah bila sahabat alam menggunakan sepatu ukuran 28, gunakan ukuran sepatu ukuran 29 atau 30. Buat sahabat alam yang menggunakan sepatu ukuran 32, gunakanlah ukuran 33 atau 34. Jadi ada rongga di ujung kaki sahabat alam. Jangan menggunakan sepatu yang benar-benar pas antara ujung kaki dengan dinding sepatu bagian depan. Dan hindari menggunakan sepatu project, di mana sepatu project ini adalah biasanya di ujung kaki ada seperti plat besi. Jangan menggunakan sepatu seperti ini. Gunakan sepatu trekking yang memang didesain untuk kegiatan trekking atau pendakian gunung. Jadi yang ketiga ini, hindari menggunakan sepatu sempit. Yang solusinya adalah jangan menggunakan sepatu yang pas-pasan ukuran kaki sahabat alam. Sekali lagi, jika sahabat alam menggunakan sepatu nomor 28,
gunakanlah nomor sepatu 30 atau 32 supaya ada rongga di bagian depan jari kaki sahabat alam antara dinding dan jari kaki. Sahabat alam, cara merawat kaki untuk sahabat alam para pendaki gunung agar tidak ada efek samping pegal-pegal di bagian telapak kaki, tumit, dan sebagainya. Cara lain yang harus sahabat alam perhatikan adalah gunakan kaos kaki khusus. Menggunakan kaos kaki untuk kegiatan pendakian atau kegiatan mendaki gunung tidak bisa sembarangan juga. Sahabat alam harus menggunakan kaos kaki dengan material lembut dan cepat kering. Jika sahabat alam harus melalui trek pendakian di mana trek itu terlalu lembab, becek, atau sahabat alam menemukan sungai kecil yang terpaksa saat melewatinya sepatu tetap digunakan. Sahabat alam, untuk kaos kaki sebaiknya sahabat alam beli saja daripada harus meminjamnya. Karena apa? Ada kemungkinan kaos kaki yang sahabat alam pinjam belum sempat dicuci setelah penggunaan. Tentunya ini akan sedikit mungkin ada bakteri di dalamnya. Dan saya sarankan sahabat alam harus punya sendiri untuk kaos kaki. Dan setelah kegiatan pendakian dicuci dan dijemur sampai kering agar terhindar dari bakteri. Sangat tidak mungkin kaki sahabat alam tidak akan sehat jika sepatunya saja kotor, termasuk mungkin ada bakteri. Ditambah lagi sepatunya bukan sepatu trekking atau bukan yang waterproof, sehingga ada kemungkinan setelah sahabat alam melakukan kegiatan pendakian gunung ada efek di bagian kaki sahabat alam, kaki lembab, terkena kutu air, bahkan karena sepatu yang terlalu sempit di bagian tumit kaki sahabat alam terjadi lecet. Jadi yang keempat ini, gunakan kaos kaki khusus, bukan kaos kaki sembarangan. Inti dari kaos kaki untuk kegiatan trekking adalah materialnya lembut dan biasanya juga cepat kering. Di toko-toko outdoor sudah tersedia perusahaan outdoor memproduksi kaos kaki. Sahabat alam bisa tanya di toko outdoor mana yang tepat kaos kaki untuk kegiatan trekking atau kegiatan mendaki gunung. Tentunya beda kaos kaki untuk kegiatan hiking, apalagi trail running. Apalagi kaos kaki untuk sekolah tentu sangat berbeda dengan kaos kaki untuk kegiatan trekking. Jadi yang keempat, gunakan kaos kaki khusus untuk kegiatan trekking. Ini cara yang kelima agar sahabat alam bisa merawat kaki sahabat alam dengan tetap sehat dan baik, tidak terasa sakit apapun setelah turun dari gunung atau setelah pendakian gunung. Ketika sahabat alam sedang istirahat di jalur pendakian, pada saat trek pendakian atau trek turun dari pendakian, usahakan untuk tidak menekuk lutut, apalagi duduk sambil bersila. Hal ini disarankan agar otot-otot dan saraf sahabat alam bisa istirahat juga. Jadi yang harus sahabat alam lakukan adalah meluruskan kaki saat istirahat, dan sebelum sahabat alam melakukan pendakian, sahabat alam harus melakukan pemanasan terlebih dahulu atau stretching, dan akan lebih baik sebelum sahabat alam melakukan pendakian gunung esok harinya. Hari ini sampai sahabat alam melakukan aklimatisasi. Lebih tepat lagi, sebelum beberapa jam sahabat alam melakukan pendakian, lakukan pula pemanasan yang bermanfaat. Dan pemanasan ini atau stretching ini bermanfaat agar sahabat alam terhindar dari kram kaki. Dan ingat, yang kelima tadi, jangan menekuk lutut saat istirahat. Ini cara yang keenam terakhir, cara merawat kaki sahabat alam tetap sehat, tetap tidak ada efek samping sakit, lecet, dan sebagainya. Gunakan trekking pole. Trekking pole atau tongkat pendakian dapat membantu sahabat alam untuk mengurangi beban yang dibawa pada tubuh dan kaki sahabat alam, sehingga disarankan untuk menggunakan trekking pole yang agar di perjalanan sahabat alam nanti tetap nyaman. Perlu sahabat alam ketahui bahwa menggunakan trekking pole di mana sahabat alam juga menggendong carrier beban sepertiga dari berat badan sahabat alam, ini akan membantu 30% beban di punggung sahabat alam. Sekali lagi teorinya, pada saat sahabat alam packing, ingat ukuran packing, ukuran beban carrier adalah sepertiga dari berat badan tubuh sahabat alam. Jadi, jika berat badan sahabat alam adalah 60 kilo, dibagi 3 jadi 20. Beban carrier adalah 20 kilo. Jika sahabat alam menggunakan trekking pole, penggunaan trekking pole sangat bermanfaat dan berguna untuk mengurangi beban 30%. Bayangkan, jika beban sahabat alam yang
di bawah dikira adalah 20%, sedangkan trekking pole bisa mengurangi beban 30%, artinya adalah sahabat alam akan terbantu seperti tidak membawa beban. Kenapa ini bisa terjadi? Contoh, pada saat sahabat alam menemukan trek yang nanjak atau menurun, pasti dengan adanya trekking pole sahabat alam akan membantu menjadi tiang beban agar beban di punggung tidak terlalu terasa. Sekarang bayangkan jika sahabat alam tidak menggunakan trekking pole, penggunaan beban di punggung betul-betul akan terasa berat. Karena apa? Karena di tangan tidak ada penopang yang membantu beratnya beban di punggung. Dengan trekking pole akan terbantu seperti penopang atau tiang untuk menopang beban di punggung. Sekali lagi, penggunaan trekking pole bermanfaat sekali dan bisa mengurangi beban 30% di punggung sahabat alam. Sahabat alam, itulah tadi 6 cara merawat kaki sahabat alam saat melakukan trekking atau kegiatan mendaki gunung. Perlu sahabat alam ingat bahwa kegiatan mendaki gunung itu sangat menyenangkan. Tapi jika sahabat alam tidak memperhatikan detail-detail apa yang harus sahabat lakukan, tentu saja ini akan mengurangi rasa aman nyamannya kegiatan sahabat alam mendaki gunung, terutama untuk masalah bagian kaki, dari mulai memilih sepatu trekking yang baik, sepatu trekking yang waterproof, bahkan penggunaan kaos kaki sampai tidak berhubungan dengan kaos kaki seperti trekking pole sangat membantu agar sahabat alam bisa merawat kaki sahabat alam pada saat turun pendakian gunung, bahkan sampai di rumah tidak ada efek samping cedera kaki, lecet, dan sebagainya. Sahabat alam, cara merawat kaki sahabat alam saat melakukan kegiatan pendakian gunung, bahkan turun dari gunung, tidak ada efek samping dari kaki sahabat alam. Hindari lembabnya kaki, hindari lecet, dan lain sebagainya, bahkan rasa sakit di bagian tumit dan ujung jari kaki. Semoga video materi ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi bahwa masalah sepatu, masalah kaki untuk kegiatan mendaki gunung juga harus diperhatikan. Bukan cuma logistik, bukan cuma peralatan tenda dan alat masak lainnya. Dan tentu saja ini semua agar pendakian sahabat alam menjadi aman dan nyaman. Oke sahabat alam, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi agar sahabat alam ke depan juga memperhatikan masalah kaki, sepatu, kaos kaki, dan lain sebagainya. Buat sahabat alam yang baru bergabung di Cap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share pada sahabat alam lainnya agar video ini bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Cap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Cap Channel. Salam kali.